Kembali lagi bersama saya di Malaysia Robotics Community, channel yang membahas tentang teknologi, informatika, dan komputerisasi. Kali ini kita mau membahas masalah konfigurasi SSH atau remote server ya di Debian ya, yang dimana remote server itu kita gunakan untuk meremote server dari kliennya atau dari komputer yang lain, atau juga bisa kita gunakan untuk berbagi data dari komputer server dengan komputer kliennya ya. SSH itu aplikasi yang standar digunakan di Debian, Secure Shell ya. Kita langsung saja konfigurasi SSH nya. Bagaimana langkahnya ya. Yang pertama kita buka VirtualBox, pastikan bahwasannya Debian sudah terinstall ya. Debian sudah terinstall. Nah, kita coba jalankan. Kita mau konfigurasi remote servernya ya. Ini kita mau konfigurasi langsung sistem operasi Debian-nya yang di VirtualBox ya. Kita gunakan Windows asli ya. Windows aslinya digunakan sebagai kliennya nanti untuk membuktikan bahwasanya server dan klien ya. Catatan ya, klien itu kita gunakan komputer aslinya ya, sudah dapat saling berbagi data antara sistem operasi Debian-nya dengan sistem operasi Windows-nya sebagai klien. Yang kita kasih login dengan root password 123 ya. Ini kita pastikan dia IP-nya itu DHCP ya. Kita pastikan IP-nya DHCP nano slash, coba ceknya etc/network slash interface. Wah, ini salah perintah nano ya. Kita enter. Nah, yang di sini kita pastikan dia DHCP ya. Ini akan mengambil IP address ya secara otomatis langsung di komputer aslinya. Ini komputer asli kita ya. Ini kita langsung koneksi ke internet ya, internet hotspot ya. Jadi IP yang ada di komputer asli kita ini pasti kalau kita buat dia DHCP di sini ya, di DHCP di sini pasti komputer Debian servernya itu mengambil IP address yang satu jaringan dengan komputer aslinya ya. Kita coba cek. Ini kita simpan dulu, Ctrl O, Enter, Ctrl X. Kita coba cek IP yang di sini. If config ini ya, kita cek IP yang ada di Debian-nya, dia menggunakan IP 192.168.43.244 ya. Kita mau cek dulu komputer aslinya. Ini kita minimasikan dulu. Kita mau cek. Nah, ini komputer aslinya. Kita coba buka command prompt. Kita ipconfig dulu ya. Kita ipconfig, kita cek dulu IP yang dia gunakan itu. Nah, ini 192.168.43.200 ya. Sementara di servernya tadi Debian-nya 43.244, berarti dia udah dalam satu jaringan ya. Kemudian coba kita cek dulu IP servernya ini apakah udah terhubung ke klien. Klien itu sebagai komputer asli ya. Ya, kita coba ping dulu. Ping 192.168.43 titik berapa tadi? Titik 244. Kita cek. Nah, ini berarti Debian-nya sudah terkoneksi langsung ke komputer aslinya ya. Sekarang kita coba dulu komputer aslinya apakah sudah terkoneksi ke Google internet ya. Kita coba cek ya. Nih ya, komputer Debian-nya servernya sudah terkoneksi ke internet. Maka langkah selanjutnya agar bisa komputer klien ini, komputer kliennya ini konfigurasi server Debian-nya, kita install dulu SSH-nya, aplikasi Secure Shell-nya ya, yang digunakan untuk meremote komputer servernya. Caranya gimana? Kita masukkan DVD 1 ya. Kita masukkan DVD 1. Ini DVD-nya aktif ini ya. Kita isi dulu biar aktif, biar dia medianya keluar. Nah, ini udah kita kasih DVD 1. Coba dia
aktif, kita kasih perintah apt cd-rom add. Ya, setiap memasukkan media DVD kita pastikan memberikan perintah apt cd-rom add agar DVD atau media DVD terbaca. Ya, ini bisa kita gunakan perintah berulang kali, pokoknya sampai muncul di sini bacaan DVD dari satu. Ya, kemudian perintah apa selanjutnya kita kerjakan, kita mau install SSH-nya. Bagaimana cara menginstalnya? Kita kasih perintah apt get install SSH, enter. Ya, kita kasih perintah yes, do you want to continue, yes. Ya, ini lagi proses instalasi SSH-nya. Setelah SSH-nya terkonfigurasi, tersetting atau terinstall, maka default settingnya itu dia ada di port 22. Ya, di port 22 itu default setting di SSH. Kita bisa lihat di cd etc cd SSH. Kita coba ya, SSH config. Kita coba nano SSHD config. Kita mau cek dulu port yang digunakan untuk remote controlnya. Ini port defaultnya itu 22 ya, 22. Kita tak usah ganti dulu, kita membuktikan nanti apakah sudah berhasil dalam meremote servernya. Nanti kita ganti portnya sesuai dengan kita ya. Kita mau cek dulu untuk IP defaultnya. Sekarang kita masuk ke klien itu komputer aslinya ya. Komputer aslinya kita coba masuk ke pastikan Anda sudah menginstal PuTTY dengan WinSCP ya. Kita coba buka dia dulu PuTTY-nya. PuTTY nanti bisa mendownload ya, ringan kok itu aplikasinya, aplikasi PuTTY-nya. Install semuanya, next aja nanti itu. Nah, ini kita coba buka PuTTY-nya ya. Kita mau cek dengan IP server tadi 192.168.43 titik. IP server tadi berapa? IP server, coba kita if config untuk melihat IP-nya 244 ya, 43244. Coba 43244. Nah, di sini portnya, port defaultnya kita masukkan. Nanti kalau kita ganti portnya di server, maka di sini pun harus kita ganti. Ya, kita coba open, kita kasih yes. Nah, di sini kita udah login ya, kita kasih root, kita enter ya. Dari komputer kliennya nih, dari komputer klien ini, komputer kliennya kita udah bisa login langsung ke komputer servernya ini ya. Kita coba cek config apakah sama dengan IP servernya ya, sama 43244 ya. Kita keluar dulu, exit. Kita coba cek dulu dengan WinSCP ya. Kita coba WinSCP apakah dia sudah bisa berbagi data dari klien ke servernya. Ini WinSCP ya. Kita coba buka ya. Jangan lupa diinstal dulu WinSCP-nya dengan PuTTY-nya ya. Nah, ini kita langsung masuk ke hostname-nya. Kita kasih IP-nya 192.168.43 titik IP servernya ya. Ini IP servernya 244. Kemudian portnya kita kasih 22. Username-nya kita kasih username root ya. Kasih passwordnya password transaksi 123. Kita kasih login ya. Di sini kita udah bisa tekan yes. Di sini udah muncul dia ya, rootnya. Ini untuk Debian, ini jendela kliennya ya. Ini Debian, ini kliennya. Berarti konfigurasi server ke remote server itu di kliennya sudah berhasil ya, sudah berhasil. Kita mau coba dulu mengganti portnya ya. Kita ganti portnya, kita main di Debian, kita coba konfigurasi port yang di sini. Kita ganti portnya, saya mau ganti jadi 44 ya. Saya simpan, Ctrl O, enter, Ctrl X. Kemudian kita jangan lupa setiap konfigurasi ya, ada perubahan konfigurasi, kita kasih perintah service
service SSH restart. Ya, karena kita di sini konfigurasi SSH, maka yang di restart SSH-nya. Ya, kita coba cek kembali di beauty-nya. Ya, ini kita minimasikan dulu. Kita buka beauty-nya. Apakah port yang kita ganti tadi sudah jalan? Kita buka beauty 192.168.43.244. Ya, kita coba port 22 jalan enggak ya? Dia enggak jalan. Kita coba nanti port yang 44, karena tadi portnya udah kita ganti 44. Kita coba dengan port yang 44. 192.168.43.244. Ini udah koneksi. Port 123. Kasih config. Ini udah berhasil ya. Ya, bisa melihat di sini. Balik config di sini. Ya, sama hasilnya. Sama hasil yang diserver dengan hasil yang di kliennya. Kita coba beauty-nya. Ya, kita langsung masuk ke beauty. Kita buka beauty-nya. Nah, ini WinCP ya. Sorry. WinCP maksud saya 192.168.43.244. Nah, di sini kita ganti jadi 44 seperti port yang kita ganti tadi. Kita kasih login dengan root 123. Kita login ya. Ini kembali bahwasanya semua yang ada di Debian servernya ini sudah masuk kemari ya. Kita coba aja di home. Ini ada HS, kita lihat di klien di servernya. Kita coba masuk ke home, cd home. Apakah isinya, kita kasih ke TLS, isinya HS, maka di sini pun isinya HS ya, sudah benar ya. Kita bisa langsung kasih perintah copy dia kemari ya. Kita copy dari klien ke server bisa, dari server ke klien bisa. Bagaimana caranya? Kita bisa langsung seret aja dia. Contoh ini saya buat dulu di dokumennya. Kita kasih dulu di kita buat di data dia aja ya. Tidak tadi ambil tadi desktop. Oh, dokumen di dokumen, di my dokumen kita mau buat dia di file Bandicam. Kita mau isi di Bandicam. Ini kita tarik, kita tunggu sampai dia proses copy ya. Yes ya, kita coba cek dia di Bandicamnya. Bandicam di my dokumen di Bandicam HSM muncul ya. Isinya pasti sama seperti yang di sini ya. Oke, sampai di sini. Jika ada yang kurang jelas boleh ditanyakan di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, silakan Anda share, kemudian Anda like ya, jika memang video ini bermanfaat buat Anda ya. Salam dari saya, terima kasih telah menonton.